sekolah-sekolah. Terus menurut Pak Suryanto, yang membuat anak tertarik untuk musik gamelan itu apa? Terus yang membuat mereka ragu itu apa? Apa karena kan banyak orang-orang mengatakan anak muda zaman sekarang khususnya kalau gamelan itu musik kuno, Pak. Ya, dan memang gamelan itu adalah musik kuno, tradisional ya. Tapi masih bisa kalau secara modern. Istilahnya sekarang kalau dulu karakter seperti yang saya ajarkan tadi adalah kayak Manyar Sewu itu bentuk ladrang atau bentuk lancaran, bentuk-bentuk yang teater. Tapi di sini saya masukkan teknik dangdut, jadi anak-anak biar bisa semangat. Musik dangdut kan juga lagi viral sih. Iya. Khususnya di anak-anak SD di sini kan sekarang kan mereka kan hidup di zaman modern, zaman globalisasi, pengaruh musik-musik dari luar, musik pop, khususnya musik dari K-pop itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Terus kayak seberapa dekat anak-anak dengan gamelan? Apakah mereka benar-benar memahami dan mendalami musik yang mereka mainkan atau karena cuma diwajibkan saja, jadi mereka terpaksa gitu? Sedikit banyak mereka sudah memahami dan juga senang, tertarik masalahnya. Iya. Jadi tidak hanya diwajibkan, karena dia diwajibkan ikut, tapi setelah ikut dia sudah merasa tertarik. Saya juga tadi melihat Bapak mengajar pakai nada-nada gamelan ya di papan itu, berarti anak-anak paham nada-nadanya bagaimana gitu. Yang sudah lama belajar artinya yang sudah bisa itu bisa paham. Ya. Jadi tidak semuanya paham. Belum tentu. Anak-anak anunya akhirnya kan berbeda-beda. Ya, tadi dalam buku Bapak kan mengenai macam-macam musik gamelan Pak ya, cara nabuhnya juga. Iya. Ya. Teknik menabuh. Apakah gamelan kan banyak Pak ya? Dalam satu daerah memiliki gaya dan tabuhan yang berbeda-beda. Seperti kayak Bali sama gamelan Jawa kan beda Pak ya. Kayak bagaimana perbedaan itu muncul? Perbedaan itu menurut saya ya, itu karena gaya dari lingkungannya, budayanya. Misalkan gamelan ini bisa digarap dengan teknik yang saya ajarkan ini adalah teknik gaya Surakarta, Jawa Tengah yang saya ajarkan. Padahal di sini juga ada teknik gaya Jawa Timuran. Makanya kadang-kadang saya singgung sedikit gaya Jawa Timuran supaya anak-anak juga mengetahui gaya Jawa Timuran itu bagaimana. Perbedaannya dari gaya Jawa Tengah dan gaya Jawa Timur apa Pak? Yang paling menonjol? Gayanya adalah teknik menabuh dari masing-masing instrumen. Itu yang berbeda. Ada perbedaannya sedikit. Terus macam-macam gaya itu apakah ada filosofinya? Ya, kalau filosofinya sih mungkin ya ada, karena yang jelas itu bisa mengendalikan emosi istilahnya ya kalau nabuh itu. Oke. Gamelan kan itu paling banyak dijumpai untuk mengiringi tarian, acara-acara gitu. Apakah ada fungsi lain yang mungkin masyarakat umum belum tahu? Fungsi selain untuk mengiringi acara penting dan untuk mengiringi tarian itu apakah ada fungsi lain, Pak? Ada. Saya juga pernah coba itu bahwa selain mengiringi tari, untuk mengiringi wayang, untuk mengiringi itu
yang saya tahu yang menggunakan gamelannya adalah untuk keagamaan. Keagamaan. Ya, ada. Jadi contohnya di agama Katolik gereja itu kalau ada misa, artinya acara agama itu memang diiringi gamelan. Ada. Jadi mempunyai fungsi spiritual Pak ya. Iya. Dalam sejarah sendiri gamelan sering dianggap sakral Pak ya. Iya. Dan kayak dikaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Apa yang sebenarnya membuat gamelan pada zaman dahulu memiliki nilai sakral Pak? Kalau zaman dulu itu memang membuatnya gamelan itu tidak secara logika, tapi memang dengan apa ya, dengan doa dan juga dengan semedi istilahnya, bertapa ya untuk membuat ini tidak